Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masita, mahasiswa PBK dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Gresik. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk tugas UKIN pada hari ini, hari Senin, tanggal 19 Juli 2021. Berikut video pembelajaran saya. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak yang di rumah? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Oke. Jadi meskipun pembelajaran kita hari ini kita laksanakan secara daring, ya, kita tidak bisa tatap muka, tapi kita harus tetap semangat belajar ya. Nah, kita juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan, ya. Kita tetap mematuhi protokol kesehatan, selalu memakai masker kalau keluar rumah, ya. Keluar rumahnya juga kalau yang urgent aja ya, baru-baru keluar rumah ya. Nah, kemudian selalu cuci tangan. Selalu cuci tangan. Kemudian hindari kerumunan kalau pas keluar ya, biar kita tetap terjaga dari virus yang sedang mewabah saat ini. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan doa, ya. Nah, silakan dipimpin doanya. Before we start our lesson, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Allahumma sholli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma. Ya Allah, bersihkanlah hatiku, jelaskanlah pikiran dan perbaikilah. Amin. Oke, kita sudah berdoa. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini nanti berjalan dengan lancar dan membawa berkah manfaat untuk kita semua ya. Sebelum itu Ustazah absen dulu ya. Kira-kira semuanya hadir apa enggak? Coba Putri ada, Sherin, Hadir Ustazah. Febri Aulia, Hadir Ustazah. Radifa, Hadir Ustazah. Sabrina. Sabrina ada ya? Syahda. Hadir Ustazah. Ulfia. Hadir Ustazah. Liza. Liza hadir ya, Liza ya, ada ya? Oke. Mirza. Hadir Ustazah. Ya, alhamdulillah hadir semua ya. Sehat-sehat semua ya, biar kita tetap bisa belajar bareng ya. Nah, oke. Ya. Jadi materi kita hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang dimensi 3. Ini adalah materi awal kelas 12, matematika wajib ya. Sudah siap? Kita mulai. Apa aja yang kita pelajari nanti? Nah, di sini nanti akan kita pelajari, kita akan menentukan jarak titik ke titik, kemudian jarak titik ke garis, dan yang ketiga jarak titik ke bidang.
ya. Nah, tapi untuk pertemuan kali ini yang kita bahas adalah yang nomor 1 ini, jarak titik ke titik, ya. Jadi mulai dari konsepnya, kemudian bagaimana mencari jarak titik ke titik. Nah, itu nanti kita pelajari hari ini, ya. Nah, kemudian ini tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi diharapkan setelah kalian belajar hari ini, diharapkan nanti yang pertama kalian bisa menganalisis konsep jarak titik ke titik berdasarkan masalah kontekstual. Yang kedua, melukiskan jarak titik ke titik dalam ruang dimensi 3 berdasarkan masalah kontekstual. Yang ketiga, memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan jarak titik ke titik, ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah ini, ya. Diharapkan nanti setelah belajar hari ini kalian bisa menerapkan ini semua, ya. Kita lanjutkan. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan menggunakan model pembelajaran PBL, ya. Apa itu PBL? PBL adalah Problem Based Learning. Jadi nanti kalian akan berdiskusi bersama kelompok-kelompok kecil untuk membahas suatu permasalahan, ya. Jadi nanti kalian selesaikan permasalahannya bersama kelompok kecil. Kemudian untuk materi ajar dan LKPD sudah Ustazah share di grup masing-masing, ya. Sudah? Sudah. Ampun. Penilaiannya, jadi yang pertama adalah penilaian sikap. Penilaian sikap ini nanti akan Ustazah ambil dari keaktifan kalian selama diskusi. Baik itu nanti diskusi lewat room Google Meet ini ataupun diskusi di lewat WA dalam kelompok kecilnya nanti, ya. Kemudian yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan ini nanti akan ada kuis di akhir pembelajaran, ya. Jadi nanti kalian silakan mengerjakan kuis di akhir pembelajaran. Kemudian yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini nanti akan Ustazah ambil dari ketika kalian presentasi, ya. Sudah paham pembelajaran kita hari ini? Oke, Ustazah. Paham. Oke, kita lanjutkan. Nah, sebelum kita masuk ke materi dimensi 3, ya, coba Ustazah ingin bertanya dulu. Ini adalah materi sebelumnya, jadi ini materi prasyarat untuk dimensi 3. Ini gambar apa ini? Gambar kubus. Oke, kalian sudah pernah mempelajari kubus kan ya? Pernah. Bangun ruang pernah ya, SMP ya? Nah, coba sekarang kalau ada pertanyaan ini, sebutkan titik-titik sudut pada kubus. Mana titik sudutnya? A, Ya. B, C, D, E, F, G, H. Betul. Jadi titik-titik sudutnya adalah A, B, C, D, E, F, G, H, ya. Oke, yang kedua, sebutkan rusuh atau ruas garis pada kubus itu. AB, A, B, A, D, A, D, F, B, C, D, C, D, A, E, F, H. Ada berapa itu rusuhnya? F, G, H. Ada berapa? 12. Nah, ini ya. Ada 12. A, B, A, D, A, E, B, C, B, F, G, D, dan seterusnya. Kemudian sebutkan sisi atau bidang pada kubus. Bidang depan. A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, F, G, H, A, B, F, G, B, C, G, H, A, D, B, C, G, H, A, D, H. Ada berapa itu? 6. Ada Oke, ada 6 ya. Oke, sudah ya. Nah, sekarang Ustazah punya suatu permasalahan, ya. Coba dilihat, ini ada 4 kota, ya. Ada kota A, B, C, dan D, ya. Coba dilihat. Masing-masing kota ini dihubungkan oleh ruas garis, ya. Nah, ruas garisnya ini kita umpamakan jalannya, ya. Nah, masing-masing ruas garis ini nanti ada panjangnya. Jadi jalannya itu tadi ada panjangnya. Misal, kota A ke kota B ini panjangnya 21, ya. Jaraknya ini 21 km.
Kemudian B ke C ini jaraknya 18 kilometer ya, dan seterusnya. Kemudian, mari kita umpamakan kalian sedang berada di kota A dan berencana ingin berangkat menuju kota C. Selanjutnya, kalian tentukan kemungkinan rute-rute yang akan kalian pilih dan tentukan panjang setiap rutenya. Manakah rute terpendek? Kemudian berapakah jarak antara kota A ke kota C? Nah, coba kalau ada suatu permasalahan seperti ini, coba kita bahas di sini. Ya. Jadi, untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita tentukan kemungkinan rute yang akan kalian pilih. Rute yang pertama adalah karena dari A ke C ya, dari A menuju ke C. Berarti rute yang pertama langsung aja dari kota A ke kota C. Maka ini rutenya AC. Panjang rutenya ini rute ya, panjang lintasan atau panjang rutenya berapa ini A ke C? 30. Sekarang coba sebutkan rute yang lain. Bisa lewat mana lagi? Dari A ke C. A, B ke C. A, B ke C. Oh iya betul, A, B ke C. Panjangnya berapa panjangnya? 39. Ditambah 39. Oke. 21 tambah 8. Oke, betul. Rute yang lain? Bisa sebutkan rute yang lain? A, D, C. Oke, A, D, C. Panjangnya berapa panjang rutenya? 20 ditambah 25. Oke, 45. betul. Jadi Rute yang lain lagi? Ada lagi rutenya? Ada. Ada A, B, D, A, B, D, C. Oke, betul. Panjang rutenya ini ya. Lagi, satu lagi ada? A, D, B, A, D, B, C. Betul. Panjang rutenya adalah 60. Nah, masih dengan jarak tadi ya. Jarak ini dari kota A ke kota C adalah kita ambil dari panjang rute terpendek. Mana panjang rute terpendek? A kecil. A kecil ya. Jadi panjang rute terpendek ini adalah jaraknya dari kota A ke kota C. Ya. Jadi bukan ini, ABC ini bukan ya. Jarak adalah panjang rute yang terpendek. Ini ya, jarak dari kota A ke kota C adalah 30. Paham dari sini? 10. Oh, berarti yang diambil yang terpendek. Betul. Jadi yang diambil adalah panjang rute terpendeknya, yaitu jaraknya yaitu panjang rute itu ya. Paham? Paham? Paham. Selalu seperti itu kan? Gimana Zara? Ya, udah. Nah, Itu selalu ambil yang terpendek. Ambil yang terpendek, rute terpendek ya, karena kita cuma disuruh mencari jaraknya saja. Sudah? Kita lanjutkan. Nah, kita tadi sudah berdiskusi tentang permasalahan tadi. Sekarang kita waktunya berdiskusi permasalahan yang ada di LKPD ya. Silakan berdiskusi bersama kelompok kecilnya yang sudah kita buat grupnya ya. Kelompok 1 Putri, Sherin dan Risa. Kelompok 2 Febri, Radifa dan Sabrina. Kelompok 3 Syahda, Ulfia, Liza dan Mirza. Nah, jadi kelompok kecilnya sudah ya, sudah ada grupnya. Untuk LKPD juga sudah Ustazah share di grup ya. Jadi ini Ustazah tampilkan isinya LKPD itu. Di situ nanti ada 3 kegiatan atau ada 3 masalah. Yang pertama, kegiatan yang pertama ini kalian disuruh menentukan manakah yang merupakan jarak antara titik ya. Kemudian kegiatan kedua ini ada suatu permasalahan lagi. Kemudian kegiatan 3 ini juga ada permasalahan lagi ya. Nah, silahkan didiskusikan bersama kelompok kecilnya ya, lewat grup WA. Nanti Ustazah juga akan masuk ke grup kalian masing-masing ya. Oke? Oke, Ustazah. Untuk kalau misalkan butuh referensi bisa dibuka materi ajarnya ya. Materi ajar sudah Ustazah share juga di grup ya. Oke. Sekarang kita kerjakan, silakan didiskusikan LKPD-nya. Ya, Ustazah kasih waktu 10 menit cukup, 10 sampai 15 menit ya.
Oke, sudah, silakan kalian kerjakan bersama kelompoknya. Oke, sudah. Silakan dikerjakan bersama kelompok. Kalau ada yang tanya, boleh tanya di sini ya. Nanti kita jawab di grupnya. Ada yang ditanyakan kelompok 1? Ada yang ditanyakan kelompok 2? Oke, kalau diskusi di grupnya menemukan kebuntuan, silakan tanya Ustazah ya. Oke, sudah. Oke, ada kesulitan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3? Buatan sudah. Oke. Kita diskusi di grup WA. Sudah niki yang Yang mana? B kan yang ditanya AG. Yang kegiatan berapa? Kegiatan 3 sudah. Oke, ini. Kenapa? Yang B, bagian Yang B. Kenapa? Jarak titik A ke G. Iki kan A ke G. Berarti Nih. kita ambil segitiganya yang mana? A ke G dihubungkan kemana segitiganya berarti? A, G, AG. E. Nah, segitiganya kita pakai segitiga AGE. Segitiga AGE ini siku-siku apa enggak? Siku-siku di mana? Di Di E. E. Nah, kalau sudah ketemu segitiga siku-sikunya, kalian sudah bisa pakai rumus Pitagoras. Ya. Oke, silakan dilanjutkan. AE-nya sudah ketemu kan? Sudah ada kan? Berarti nanti EG-nya kita pakai EF kuadrat sama Nah, FG kuadrat. untuk mencari gitu, EG Sudah. ini adalah diagonal sisi ya. Nah, kita pakai Pitagoras juga dari segitiga EFG. Ini kan juga segitiga siku-siku. Siku-sikunya di mana EFG ini? Di F. F. Oke, betul. Siku-sikunya di F. Jadi ini nanti juga berlaku rumus Pitagoras. Panjangnya EF-nya 4, panjang FG-nya 4 juga. Nah, tinggal cari 4. EG-nya berapa. Ya. Ya berarti sama-sama di Pitagoras kan gitu. Sama-sama pakai Pitagoras. Nyari EG-nya pakai Pitagoras, Oke, nyari Sudah. AG juga pakai Pitagoras. Ada lagi yang ditanyakan? Ampun, Sudah. Ya. Kelompok berapa? Sudah selesai kelompok berapa? 3, ampun. Kelompok Kelompok 3 sudah selesai. Kelompok Kita tunggu 3, dulu ya, sampun. kelompok 1 sama kelompok 2 ya. Dan silahkan jawabannya, silahkan Oke. di-share di WA. Kelompok 3, kalau sudah silahkan jawabannya di-share di grup ya. Oke, Sudah. Jadi silakan disiapkan siapa yang akan presentasi. Nanti Ustazah yang akan bukakan. Kelompok 1 sampun, Kelompok 1, Saya mau ya tanya, silakan tanya apa? nyari ET-nya itu gimana? Nyari ET. Ini yang nomor berapa? Kegiatan berapa? Kegiatan 2. Sebentar. Kegiatan 2 berarti ini. Nyari ET. Oke. Sudah digambar kubusnya. Itu ruangannya kan berbentuk kubus ya. Jangan lupa digambar ya. Kubusnya sudah digambar? Sudah. Nggih. Nah, kalau sudah digambar kubusnya, Ampun. untuk nyari ET, sekalian bikin segitiga. ET apa? Segitiganya yang dipakai apa? AET, AET. betul. AET ya, segitiganya siku-siku ya itu ya. Nah, sekarang untuk mencari apa? Yang ditanyakan mencari ET. ET ET-nya. adalah setengahnya EG. Nggih. Ya enggak? T-nya kan di tengah-tengah. Berarti ET itu adalah setengahnya Nggih. EG. Ya. Lah, untuk mencari EG pakai Pitagoras juga. Pakai Pitagoras segitiganya EFG. Sudah ketemu ET-nya? EG-nya berapa EG-nya? Tidak, Sudah. 4 akar 2. Oke, betul. Kalau EG-nya 4 akar 2 berarti ET-nya berapa? ET-nya kan setengahnya EG. Berarti ET berapa? 2 akar 2. 2, betul. Sudah ketemu ET-nya ya? Gimana? Sudah selesai? Sudah selesai apa belum? Ampun. Sudah. Kelompok Sampun, 1 sudah? Sudah. Nomor 1 Kelompok 2 sudah? Ampun. Kelompok 3 Sampun. sudah? Ampun. Nah, oke. Ampun. Sekarang
kalau sudah kelompok 1, 2, 3, sekarang sudah di-share hasilnya di grup kelas masing-masing, di grup kelompok masing-masing sudah ya. Oke. Sekarang Ustazah ingin siapa yang mau presentasi kegiatan 1? Pak, kelompok Saya sudah berapa? mau. Satu. Oke, Kelompok saya satu. buka ya kelompok 1 ya. Hasilnya kelompok 1 saya bukakan dulu. Sudah terlihat? Sudah. Oh, sampun. Oke, Ini kegiatan 1 ya. Nah, ayo silakan. di sini saya mewakili kelompok 1, Putri dan Rita, ingin mempresentasikan jawaban kami. Jadi di nomor 1 itu ditanyakan, manakah yang merupakan jarak antar titik F dan G? Jawabannya adalah panjang ruas garis F dan G. Kemudian Lanjut ke nomor 2. Di nomor 2 ditanyakan, manakah yang merupakan jarak antar titik P dan N? Jawabannya adalah panjang diagonal ruang PN. panjang diagonal ruang PN. Ya, terus PN. Nomor 3 ditanyakan, manakah yang merupakan jarak antar titik E dan D? Jawabannya adalah panjang diagonal bidang BD. Betul. Yang keempat? Dan yang terakhir, nomor 4, manakah yang merupakan jarak antar titik T dan D? Jawabannya adalah panjang ruas garis TD. Sudah? Yang lain sama? Sampun Jawabannya? Sama ya? Oke. Sekarang kita lanjutkan yang kegiatan 2. Coba siapa yang mau presentasi kegiatan 2? Mirzada, kelompok 3. Oke, kelompok 3 kegiatan berapa? Presentasi kegiatan berapa? Kegiatan 3 ya, Mirza? Kegiatan 3, Kegiatan 3. Coba Mirza dijelaskan jawaban nomor 3 itu bagaimana? Jadi pertanyaannya, perhatikan gambar di bawah ini, diketahui panjang AP 5 cm, AE sama dengan BC sama dengan EF itu 4 cm. Jarak antara titik E dan C. Jadi mau nyari E dan C itu harus nyari AC-nya dulu. AC-nya dulu itu dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Sudah diketahui tadi AB-nya 5 cm ditambah BC-nya 4 cm. Jadi 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat sama dengan akar. Oh ya, jangan lupa di akar. Akarnya akar Oke, 41. betul. Itu hasilnya mencari apa dulu? Mencari AC dulu ya? Oke, selanjutnya setelah mencari AC, Iya, sudah. Terus udah ketemu AC-nya, kita langsung EC, nyari EC. ya. EC ini bisa dicari dari akar AE kuadrat ditambah AC kuadrat. AE kuadrat itu yang diketahui 4 cm dan AC ini yang kita cari tadi akar 41. Jadi saya ketemu hasilnya akar 57. Oke. Ya, yang lain gimana? Sama? Sama Ustazah. Ini nggak bisa disederhanakan lagi. Sama, kan, Ustazah? Ustazah. Kira-kira bisa disederhanakan lagi enggak? 41 itu bisa diakar enggak? Bisa enggak? Bisa, karena itu ya bilangan prima. Ya, sudah enggak bisa diakar lagi. Kemudian Kemudian untuk soal B, jarak antara titik A dan G. Ini bisa dicari dari akar AE kuadrat ditambah EG kuadrat. Sama dengan, kita nyari EG ini dari akar AE kuadrat ditambah FG kuadrat. Dan ketemu AE kuadrat ini 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat tambah 4 kuadrat. Hasilnya akar 48. 48. Nah, 48 bisa diakar enggak? Jadi berapa? Bisa akar jadi disederhanakan. 4 akar 3 Oke, sentimeter. betul. Yang lain gimana? Kelompok yang lain? Sama bisa diakar ya, 48 itu ya. Oke. Bisa. Sudah, saya stop dulu. Nah, jadi untuk kegiatan 1, 2, dan 3 sudah selesai ya. Ada yang ditanyakan untuk soal 1, 2, 3? Sudah paham?
Setelah diskusi sama kelompoknya, Paham, sudah Ustazah. paham. Oke. Kira-kira bagaimana pembelajaran hari ini? Seru, asik. Asik. Udah Paham? dipahami, Iya. Alhamdulillah. Ada yang masih ngantuk enggak? Alhamdulillah paham. Oh, boten. Bener. Enggak ngantuk ya? Jadi enggak ngantuk ya? Bener. Jadi untuk pembelajaran hari ini alhamdulillah ya berjalan lancar. Kemudian kesimpulan. Nah, kesimpulan apa yang kalian dapatkan dalam pembelajaran hari ini kira-kira? Hari ini tadi kita sudah belajar apa saja? Coba siapa yang mau menyampaikan kesimpulan? Ya, coba apa kesimpulan yang sudah sampai yang dapatkan hari ini? Untuk kesimpulannya, jadi jarak titik ke titik akan membuat garis yang menghubungkan kedua titik. Untuk menentukan jarak antara dua titik adalah dengan cara menghubungkan kedua titik. Maka ada titik A dan B. Maka menghubungkan titik A dan B kemudian maka jarak antara titik A dan B dapat dihitung dengan menggunakan rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras itu akar B kuadrat plus AC kuadrat. Sudah. Nah, itu adalah kesimpulan yang sudah disampaikan ya. Jadi, Ustazah kasih penguatan untuk hari ini. Kita tadi sudah belajar tentang jarak titik ke titik. Ya, intinya tadi apa? Kalau kita mau mencari jarak titik antara dua titik, intinya apa? Konsepnya kita harus membuat segitiga siku. Nah, kalau sudah ketemu segitiga siku, kita bisa pakai rumus apa? Jadi intinya kita buat segitiga siku yang dilalui oleh dua titik tadi, kemudian kita bisa menggunakan rumus Pythagoras. Nah, sudah. Karena sudah paham tentang kesimpulannya. Nah, untuk yang terakhir ada kuis ya. Coba di sini ada satu soal. Silakan nanti kalian dikerjakan sendiri di rumah masing-masing yaitu ya. Ustazah kasih waktu, silakan dikerjakan. Nah, ini soalnya. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Titik P terletak di tengah garis AE. Tentukan jarak yang nomor 1, jarak titik P ke titik B. Yang kedua, jarak titik P ke titik C. Sudah paham soalnya? Silakan sekarang dikerjakan di buku tulis masing-masing. Kemudian nanti kalau sudah selesai, difoto hasilnya silakan dikirim ke link ini ya. Linknya nanti akan Ustazah share juga di grup kelompok. Paham untuk kuis hari ini? Oke, paham ya? Kita kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan kuis ini. Silakan dikerjakan, jangan lupa digambar dulu ya. Ini digambar dulu kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Akan dikerjakan mulai dari sekarang 10 menit ya. Kalau selesai nanti bilang. Oke, silakan dikerjakan. Gampang ya soalnya ya. Nah, ini kalau sudah ya, kalau sudah langsung dikirim ke lewat link yang ada di grup WA. Difoto kemudian diupload di lewat link itu ya. Sampun kalau sudah. Sudah langsung diupload di link yang sudah di-share ya. Enggak sudah. Risa sudah apa belum? Sampun sudah. Jangan lupa di-upload di linknya. Sampun saja. Ya, Liza sampun, Mirza juga sampun, di-submit ya. Kira-kira ada yang ditanyakan lagi untuk pembelajaran hari ini? Sudah nggak ada? Oke. Nah, untuk penilaian hari ini Ustazah akan kasih reward untuk kelompok 3 karena aktif diskusi di grup kecil WA-nya. Kita kasih applause untuk kelompok 3. Yuk. Selamat untuk kelompok 3 ya. Nah,
jadi yang kelompok lain untuk pertemuan berikutnya nanti kalian harus berlomba-lomba ya ketika diskusi kelompok ya. Oke. Nah, sudah. Kalau sudah semua kita cukupkan pembelajaran hari ini ya. Kita cukupkan pembelajaran hari ini. Jangan lupa meskipun kalian di rumah tetap harus menjaga protokol kesehatan ya. Selalu memakai masker, kemudian sering-sering cuci tangan ya, dan menghindari kerumunan ya. Jangan keluar rumah kalau tidak urgent ya. Kalau tidak terpaksa enggak usah keluar rumah ya. Kita harus tetap jaga kesehatan. Ya, oke. Sekarang sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita baca doa kafaratul majelis dulu supaya apa yang sudah kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita dan membawa berkah untuk kita semua ya. Silakan dipimpin doa kafaratul majelisnya. Let's pray hamdalah and kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya, pembelajaran minggu depan. Materinya adalah kita lanjutkan yaitu tentang titik ke garis ya. Jarak titik ke garis ya. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.